tadi dibilang single mom. Yes. Oh. Kalau ini mah aku mau. Ini aku mau. Mau ngajak makan ayam bakar. Apa? Goreng. Ini jangan gitu. Ini apa? Saya duluan. Antri dong, antri. Tapi emang itu single mom. Loh, Kirana Larasati. Emang pikiran Larasati kita punya beberapa pertanyaan ya. Dia lebih mengenal dia lebih dalam lagi. Bagaimana kalau kita main benar atau salah? Siap ya. Ki, kamu tinggal tulis aja benar atau salah. Kita mau yang pertama ya. Oke, berdiri nih aku ya. Ya, kalau Tapi kamu selalu benar, benar. salah ya. Kamu selalu benar, aku yang selalu salah. Trik lama. Masih dipakai aja Masih triknya. tuh. Tahu dari zaman dulu nggak berubah. Oke, hapus 8 tato sekaligus dari tubuh. Kirana Larasati rela rasakan sakit luar biasa karena mau hijrah, insya Allah. Kalau mau Apakah benar? benar hapusnya, tapi mau hijrah sih gimana bilangnya? Ya proses kayak itu ya. Benar. Benar. Ya hijrah kan pengen lebih baik, Pengen maksudnya lebih baik bukan ya, ya, maksudnya. mau lebih baik kan. Iya, iya. Emang tato lu banyak ya? 8. Ada yang terlihat? Dulu di sini ada terlihat, di sini ada terlihat. nggak ada? Udah nggak ada. Ini ya tapi hebat loh. 1%, 2%. Ira, Maksudnya nggak kelihatan. bersih banget. Ya, di sini ada. Kita sakit ya? Sakit banget. Lebih sakit daripada tatonya. Jauh. Jauh, berpuluh-puluh kali lipat. Apa yang membuat lu memutuskan untuk menghapus? Karena sekarang kayak berprosesnya udah beda. Kalau dulu berprosesnya kan masih kayak mencari jati diri. Kalau sekarang berprosesnya lebih sudah lebih memahami diri sendiri, jadi kayak kok nggak perlu ya kayak gini. Terus pengen badannya lebih bersih aja. Ada seseorang kali yang minta. Nah, Iya kali, ada kali. Ada kan orang. atau anak mungkin anak. Nggak ada. Ada Nggak benar. ada. Ini tuh justru pertama kali menghapus itu di 2013. Udah Ya, lama dong. Jadi ini nggak sekaligus. Jadi mulai satu-satu, terus aduh sakit, terus masih proses lagi. Biayanya pun mahal katanya. Mahal. Satu berapa sih? Per apa sih? Per inci ya? Kalau dulu itu ngukurnya per ukuran 1 KTP. Oke. Itu sekitar berapa juta lah. Tapi karena ada juga tato yang besar, jadi udah berapa KTP kan tuh besarnya. iya, iya. Irfan, aku Dan nggak- itu harus berkali-kali. Aku lihat di sosial media ada juga yang kasih free loh. Ada loh. Sampai ada nggak sih? Tapi posting IG story gitu barter. Enggak, emang dia mau. Oh iya. Ada itu ada itu yang teman-teman hijrah Ya, ya, ya. menjaga ayo Hijrah mau hapus tato sini gitu ya. Tapi Sekarang kamu beda mesinnya. Karena iya, mau iya. hijrah, udah deh kita bikin ayam bakar hijrah gimana? kan baru buka ayam bakar, ayam. Beda ya, beda. Tadi basah, sekarang Bisnis hijrah. lu mah. Dari basah ke hijrah. Iya. Ayam bakar basah Ke hijrah. ke hijrah. Ini kan ayam goreng basah, ini ayam bakar hijrah. Biar kagak dibakar di neraka gitu. Bisa. Dari 8 tato, bener dari juga 8 sih. tato yang udah kehapus berapa? Oke. Tinggal 1 yang bener-bener masih PR banget. Gede. Lumayan. Tapi itu mungkin tintanya terlalu dalam atau gimana. Jadi udah 3 kali percobaan, progresnya cuma 5%. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Ya, tapi kan setiap tato tuh ada cerita gitu. Betul. Yang paling berat lu hapus yang Nggak ada. seringan itu justru sekarang. Seringan itu. Karena semua ceritanya udah di sini. Lu berarti udah mengalami fase hidup cukup jauh ya? Lumayan. Pendewasaannya gila lu ya? Lumayan. Apa atau siapa yang membuat itu atau kondisi kejadian apa? Nggak ada, mungkin proses aja. Tapi dulu yang pertama kali pengen tato itu kamu ke atas diri kamu sendiri atau Atas diri aku sendiri. Iseng-iseng Terus bisa. iseng juga, bukan iseng. Terus supaya nggak dimarahin, gambar kupu-kupu ada tulisan nama nyokap. Ya gitu tuh, triknya tuh. Rata-rata gitu. Triknya gitu. Oh, yang tato kupu-kupu dia ciki bukan? Pakai air. Yang pakai air. punya pesan nggak buat anak-anak muda yang sekarang yang mau tato atau apa kan kamu pernah coba-coba mencobanya? biasanya. Nggak ada pesan khusus sih, kalau mau bikin ya bikin aja. Cuma biasanya yang diomongin orang tua tuh benar. Soalnya orang tua aku bilang, lihat aja nanti tuanya, nyesel loh.
Iya kan keriput, layu. Aku nggak keriput ya? Ya ntar udah tua banget. Enggak juga. Enggak, dia ngomongin diri dia. Nggak akan keriput. Nah, dia ngomongin diri dia udah Nah, keriput. saya ada yang di sini tuh, pas gede, pas muda kan kenceng. Pas udah loyot itu gitu. Ini dekat mata udah keriput. Dekat mata udah. Ya tuh itu. Karena kan ngikutin kondisi kulit itu mah ya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan kan sekarang setiap orang kan ada proses perjalanan hidupnya. Ya. Yang paling gede yang mana sih yang belum dihapus tuh? Ya. Itu nggak paling gede, tapi yang paling gede itu sebenarnya udah dihapus Udah. di punggung. Punggung, bawah. Itu tuh yang paling dalam itu ya. Enggak, itu yang paling besar. paling besar. Yang paling gede ada di pinggang. Ya, jelek aja sih. Udah nggak usah minta lihat ya. Lanjut. Berita anak terjebak di goa bawah laut. Pencetus Kirana Larasati geluti dunia selam hingga jadi instruktur diving. Ya. Hah, pernah? Anak lu? Bukan, maksudnya yang di Thailand itu yang kejebak di dalam Oh, goa. astagfirullahaladzim, kira gue anak lu. Bukan. Ada anak terjebak di gua bawah laut, makanya lu belajar menyelam. Ya, Awalnya gitu. terinspirasi. Lu bukan free dive ya, bukan ya? Bukan. Gue penyelam goa Paling dalam? 127 meter. Wih, itu sakit banget sih. Kan prosesnya dan itu. Iya. Pantesan cowok-cowok internasional ditalukin. Iya. Dia bisa mendalami hatinya. Iya benar. Tapi selain menolong ada alasan lain nggak? Tapi apa sih nikmatnya bisa menyelam gitu? Tapi kan ada bahayanya juga kan kalau kita nggak terlatih. Bahaya banget. Bahaya banget kan bisa gendang telinga. Tapi bisa kalau pecah. terlatih dengan baik jadi tidak bahaya. Makhluk laut seperti apa yang pernah lu lihat yang wah, Buaya. buaya dalam laut? Buaya. Kayak ini nggak bentuknya? Jangan salah, ini bukan buaya. Kasih tahu Mat. Ini biaya. Banyak duit. Oke bagus. Bagus. Itu mantap. Banyak biaya bukan lapangan kerja gitu. Buaya. Tentang buaya. Buaya laut. Kamu apa digigit nggak? Oh enggak dong Kalau dipacarin. buaya itu enggak. Maksudnya di laut. Serius. Enggak lah, enggak digigit. Tadi katanya 120 meter. Wah, pantas dapat ini muri. Perempuan pertama. Perempuan pertama yang berhasil menyelam pada kedalaman lebih dari 120. Lu perempuan pertama Indonesia. Hebat banget kamu ya. Kapan kejadiannya? Keren. 2026 lagi baru. 2026 baru ya? 1 Maret. 1 Maret. Wih, itu dingin banget dong di bawah itu ya? Lumayan, 20 derajat. Di mana? Di Bali bikinnya. Kok nggak ngajak-ngajak sih waktu itu? Tapi katanya ya teman-teman aku pada nyelam itu gara-gara dia mau healing dari trauma gitu. Emang betul. Emang Kalau Nggak healing bisa. dari trauma sih enggak, cuma emang damai aja sih di bawah. Terus nggak ada kompetisi kayak di entertainment gitu. Jadi kamu nyelam ke bawah gitu? Tapi kan didampingi kan, gak boleh sendiri kan kalau diving tuh? Tergantung level sih ya. Oh, kamu udah bisa sendiri? Pada umumnya sih didampingi umumnya. Kamu udah bisa sendiri? Bisa. Tapi harus lihat-lihat itu tuh kadar oksigennya sisa berapa Ya. karena banyak yang keasikan, kelupaan, abis nggak sempat ke atas, Ya. ada arus bawah lagi kan. Ya. Tapi kan masih heran ada buaya beneran. Ada di Meksiko waktu itu. Buaya laut apa? Buaya Ada. laut. Buaya laut. Sampai ke Iya, Meksiko kamu iya. nyelam-nyelam? Ya. Ya Allah sama siapa sih kalau boleh tahu? Aku tuh pengen tahu ya. Iya maksudnya kan nanya boleh tak boleh dong. Oh, itu sama grup. Oh sama grup. Tapi Indonesia tuh lautnya katanya dalam tuh termasuk paling indah di dunia, betul gak? Betul. Dan terindah emang. Sertifikat profesional ada. Ya pasti gitu. Iya, udah dapat tuh. Udah instruktur ah. Instruktur. Oh kalau gitu kamu bisa ngelatih dong. Aku belajar dong kalau gitu. Ini instruktur bro. Ini Pak, instruktur. ingat bapak anaknya 3. Udah urusin anak aja. Iya anak kan. Anak kan di darat. Ini kan di laut. Anak gua di darat. Anak di darat. Anak gua di darat. Biar jadi cita-cita kan buaya darat, laut dan udara. Iya. bener. Tapi keren Lu lagi temen lu yayain aja. Gak apa-apa lah. Tapi kan tadi kan Tapi tenang. ngomongin soal trauma, Iya. ngomongin soal trauma, katanya ada artikel yang bikin gimana gitu kalau dia baca. Bener. Apa Coba tuh? kita lihat. Ada. Gimana sih Pi? Kirana Larasati alami pelecehan saat Tuh. SD, sempat tak mau. Kamu kalau Sorry. kalau bacanya pasti gimana kan? Enggak, pelecehan gimana? Pelecehan seksual? SD Oh, perlu disensor nggak? Iya, kelas 5 SD. oleh? Orang nggak dikenal di jalan. Hah? Lu enggak, sorry.
Ini serius ya? Kondisinya lu lagi pulang, Lagi berangkat sekolah. jalan kaki. Jalan kaki naik angkot, pas lagi mau nyebrang lewat tanggul gitu, kayak jembatan Lu di gitu. mana sih SD-nya, maaf, di kota apa? Waktu itu sempat di Magelang. Oke, terus. Oke. Lu nyebrang, Terus lagi mau naik tangga itu, tiba-tiba ada yang ngedahuluin anak SMA gitu. terus Terus ya udah tetap jalan kan sampai di atas. Pas mau turun ke tangga lagi, si anak SMA ini tiba-tiba balik badan. Terus tiba-tiba tangannya dada. terus. Itu waktu kamu SD. Iya. Terus apa yang kamu lakuin? Kamu nangis langsung. Pertama beberapa Shock. detik pertama freeze dulu, Iya, nggak bisa iya. ngapa-ngapain. Habis itu langsung kayak ngos-ngosan, nangis, lari ke arah, soalnya Ya, turun itu udah dia- arah SD. Abis itu dia lari. Habis itu dia pergi aja, Astaga. jalan aja turun Sebentar tangga lu, di belakang. sebentar lu freeze. Iya, Terus nangis, nangis. terus turun. Turun tangga itu terus ngelihat ada polisi yang nyebrangin anak-anak gitu. Terus aku kayak minta tolong, Pak tolong, tadi saya dipegang gitu. Terus polisinya nyari, tapi nggak ada. Ya udah ya. Ya, dan itu nempel. Beberapa tahun nempel. Rasa kayak kotor gitu badannya. Kamu nggak berani cerita ke siapa-siapa? Orang tua, Hari itu nggak berani. Karena nggak tahu ya, di pikiran kayak orang tua kayaknya akan marah banget yang bikin aku juga menjadi takut. Marahnya bukan sama aku, tapi aku takut kalau orang tuaku marah atau Oke. sedih. Jadi Guru, menghindar. Guru cerita. oke guru justru Cerita. hari itu juga pas Tahu, nyampe. karena kan polisi tuh ngasih tahu guru yang di depan sekolah. Oh, karena udah depan trauma untuk lewat jalan itu lagi. Trauma banget. Itu bikin kalau itu nggak cuma sekali ya, kemudian beberapa bulan kemudian ada lagi tiba-tiba di jalan, lagi jalan kaki pulang gitu, ada orang-orang nongkrong gitulah, terus tiba-tiba megang sini, langsung lemesnya langsung, padahal megang gini ya, tapi itu SD juga? SD di tahun yang sama. Karena trauma ya. Itu Jadi bikin- kemana-mana sendiri takut nggak sih Kak? Sekarang udah enggak. Waktu itu ya. Dulu takut banget dan nggak tahu cara gimana sih cara menghardik balik gitu ya. Tapi kalau sekarang Oh, hajar sama dia. Tapi ya, Orang tua, Arabi, Irfan izin ya. Yang aku kan punya anak juga nih, kan aku belajar dari cerita nih. Buat anak-anak semua atau orang tua, Anak harus cerita ke orang tua. Supaya orang tuanya nemenin anaknya sekolah SD. iya bagus. Karena masih kecil kan. Nah saat itu akhirnya ke orang tua kapan ngobrol dan ngomong? Bertahun-tahun setelah itu? enggak sih, beberapa bulan kemudian lah. Dan reaksinya Ngamuk. sesuai dari yang lu bayangin. Tapi udah terlalu lama gak tau juga. Nggak tahu juga harus cari siapa. Ya. Anak lu laki-laki perempuan sih? Laki-laki. Tapi kalau masalah biar anak bisa ngomong sama orang tua ya, aku belajar gimana caranya kita sebagai orang tua bikin anak nyaman untuk Nah, itu cerita. poinnya tuh. Karena kalau misalnya anak nggak nyaman ya nggak Iya, akan cerita juga, dipendam juga Iya, jadi. iya. Makanya lu lakukan ke anak lu sekarang. Makanya kadang kan kayak teman gitu kita harus. Dan sekarang gak cewek, gak cowok. Oh iya, anakku aku sebisa mungkin nggak terlalu expose. Iya. Pengen sih kadang-kadang mungkin kalau video oke ya. Berarti komunikasi ke anak ya harus bangun ya. Maksudnya bahaya Nah, aku juga. takut. Mau cewek mau cowok tuh kan Iya. kekerasan dalam bentuk apapun juga. Betul. Di internet is a very cruel place. Takut. Sama cewek-cewek harus bisa defense ya tadi tuh. Iya, harus Bela diri berani lah teriak. sebenarnya. Ya udahlah kalau gitu nanti kita akan cari siapakah jodohnya Kiki, apakah abis ini dia akan hadir. Wah, bohongan. Yakin? Bener. Kikinya pun gak tahu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FPP. Varian Bye. pagi. Karena melihat sosok Bagus. Aldi Taher. Bagus. Dia nggak malu. Terlepas dari dia caranya bagaimana Plenger. untuk ya plenger kayak bikin sensasi kayak terlepas dari itu, tapi benar apa yang dia bilang kan toh tidak membuat sesuatu yang negatif, toh tetap membuat masyarakat terhibur.